Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, perubahan hidup masyarakat yang semakin maju ikut serta merubah kehidupan masyarakat yang menginginkan segala sesuatu dalam bentuk instan, termasuk juga kebutuhan bumbu masakan. Tak terkecuali bumbu pindang tulang yang merupakan makanan khas Palembang. Seperti diketahui selama ini, pindang tulang khas Palembang hanya dinikmati dalam bentuk fresh siap makan. Baik, telah hadir bersama kita peneliti inovatif dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Nursanti, SSI, MSI. Selamat datang Ibu Santi. Ya Bu. Iya, selamat datang di podcast kami One Day, One Innovation. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Baik Ibu Santi, ini inovasinya mengenai bumbu pindang tulang. Kemasannya Ibu ya? Iya betul. Iya, bisa diceritakan Ibu latar belakang apa sih mengenai inovasi ini? Baik, sebelumnya terima kasih ya Bu untuk atas undangannya untuk hadir bersama podcast di podcast One Day One Innovation. Ya. Sebelumnya yang melatar belakangi inovasi ini adalah kan sekarang zamannya serba praktis ya Bu ya, iya, serba betul. instan. Jadi pola kehidupan masyarakat kan sudah berubah. Jadi ada beberapa masyarakat yang mungkin menginginkan dalam waktu cepat bisa menghidangkan suatu makanan yang cepat pula ya Bu ya. Iya. Nah kemudian yang kami ciptakan saat ini adalah bumbu instan pindang iga sapi. Nah berawal dari pola kehidupan masyarakat yang sekarang sudah mulai berubah mengarah ke arah yang lebih praktis dan serba instan. Dari situlah kami kenapa sih sebagai warga di Sumatera Selatan kita kan memiliki beberapa pangan yang khas ya, tentunya salah satu selain pindang pating kita juga memiliki pindang tulang ya Bu, sebagai makanan yang kesukaan atau favorit warga Sumatera Selatan ya. Nah dari situ kan ada beberapa orang yang mungkin kesulitan dalam memasaknya, mungkin dari kurang ahli dalam meracik bumbu, betul sekali. Ataupun tidak memiliki waktu seperti ke pasar ataupun untuk meraciknya agak memakan waktu ya Bu. Nah dari situ kita ciptakan bagaimana kalau ada bumbu yang kita siapkan langsung dituangkan ke dalam suatu masakan seperti yang kita contohkan saat ini adalah pindang iga, pindang tulang. Nah langsung saja masyarakat tidak perlu lagi menambah bumbu-bumbu yang lain, cukup tambahkan bumbu ini saja, namun rasanya sudah seperti pindang-pindang pada umumnya. Mungkin kalau hanya menambah rasa kurang garam, kurang manis itu selesai selera saja. Tapi untuk yang saat ini kita butuhkan adalah bagaimana menciptakan suatu bumbu yang instan yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkannya. Iya. Jadi berdasarkan latar belakang bahwa memang masyarakat Sumatera Selatan khususnya memang butuh yang serba praktis dan instan ya Bu ya. Jadi begini Bu, kan seperti yang kita ketahui kan sebenarnya peminat dari masakan Palembang khususnya pindang tulang ini kan tidak hanya warga kita saja ya, mungkin dari luar kota juga menyukai pindang tulang ini. Nah jadi dimanapun saja kita berada ataupun warga Palembang sendiri namun sudah pindah domisili ke kota lain tetap bisa memasak dengan kurang lebih lah rasanya yang sama seperti yang ada di Palembang atau di Sumatera Selatan. Seperti itu. Berarti saat ini pindang tulang yang sudah dikemas dalam kemasan apa itu, plastik atau gimana itu Bu? Jadi saat ini yang sudah hadir atau sudah kita inovasi kita saat ini itu ada bumbu pindang instan tulang yang kita kemas dalam kemasan sachet ataupun pouch untuk aluminium foil Bu. Aluminium foil ya. Iya, jadi itu apakah ada penelitian sebelumnya? Karena kan kita untuk harus ada ini ya, maksudnya kita harus tahu tahan lamanya berapa. Betul sekali. Itu. Jadi berawal dari apa sih yang kita perlu menjadikan penelitian yang berhubungan dengan pangan sekaligus ikonnya Sumatera Selatan kan tadi adalah bumbu pindang tulang ya Bu ya. Nah dari itu kita coba menjaring beberapa tenan yang memiliki
yang memiliki usaha di bidang pangan tersebut. Iya. Lalu setelah kita melalui tahapan seleksi, kita mendapatkan tenan yang berasal dari Rumah Makan Pindang Haji Alim. Iya. Nah, dengan Ibu Erni waktu itu, Iya. beliau kita jadikan tenan, lalu beliau yang meracik bumbunya, yang memiliki komposisinya seperti apa, yang sudah diuji coba melalui tahapan-tahapan penelitian, sehingga menghasilkan bumbu yang pas di lidah peminat pindang tulang ini tadi ya Bu. Lalu kita bantu pendampingan di kemasannya. Kita uji cobakan terlebih dahulu kemasannya ini apakah dengan kemasan plastik berapa lama, kemudian dengan kemasan aluminium foil berapa lama, kemudian apakah berubah komposisi, perubahan rasa berdasarkan dari penelitian itu kita cobakan di laboratorium. Ternyata hasil yang paling bagus adalah dengan menggunakan kemasan aluminium foil tadi Ibu. Iya. Oh, Nah, setelah dari situ tidak hanya sampai situ saja, kita juga bantu legalitasnya, kemudian perizinannya, sehingga saat ini bumbu instan pindang tersebut sudah bisa dinikmati di seluruh lapisan masyarakat. Lalu kemudian juga tentunya jika berminat nih ingin mencicipi, dijual di Rumah Makan Pindang Haji Alim tersebut Ibu. Oke, Ibu Santi. Oke, saat ini kan dengan pindang tulang Haji Alim ya, dengan Bu Erni ya, apakah kedepannya boleh masyarakat di Palembang, karena kan seperti diketahui di Sumatera Selatan ini banyak sekali pindang-pindang, bumbu pindang yang lain ya, yang mungkin masyarakat atau UKM mau meminta bantuan ataupun bimbingan untuk menjadikan bumbu instan dalam bentuk pouch itu. Baik, ini tentunya Ibu sangat terbuka ya untuk masyarakat umum, kan karena kan bumbu ini adalah ciri khas masing-masing ya, Iya, maksudnya betul. selera. Kan kalau berhubungan dengan selera, tentunya bisa selera A dengan selera B berbeda, meskipun namanya tetap pindang tulang ya Bu ya. Jadi siapa saja yang memiliki tentunya resep ataupun produk bumbu, tentunya bisa datang ke kita. Nanti kita bantu atau kita dampingi mengenai kemasan apa yang cocok bagi bumbu tersebut. Bisa dia bumbu pindang ya tetap yang sama, bumbu pindang tulang, pindang ikan, ataupun bumbu-bumbu khas lainnya yang memiliki resep-resep tersendiri. Tentunya bisa kita bantu. Saat ini juga Bu, sebagai informasi, selain kita bisa membantu dari segi kemasan aluminium foil, karena di balik Bangda juga sudah ada inkubator pengalengan, mungkin bisa kita adakan penelitian juga nih mengenai bumbu yang akan kita bantu tadi. Apakah lebih cocok dikalengkan atau dikemas dengan aluminium foil tadi Ibu? Iya, sangat interesting ya, bagus sekali. Karena kan seperti diketahui di Sumatera Selatan juga ada bumbu soto seperti itu, brengkes, dan masyarakat Palembang yang memang cenderung wanita-wanitanya kebanyakan yang aktif di luar, mungkin membutuhkan yang praktis-praktis untuk saat ini, seperti itu Bu Santi ya? Betul sekali, bukan kan mengingat kesibukan masing-masing ya Bu ya, dan kemampuan masing-masing dalam meracik, mungkin ya bisa menghemat waktu, bisa memanfaatkan bumbu pindang instan ini. Iya, dan juga bagi masyarakat Palembang yang berada di luar kota, mungkin yang anaknya sekolah atau kuliah di luar, bisa juga merasakan tetap masakan khas Palembang ya Bu. Betul sekali Ibu. Iya. Baik Ibu Santi, ini dalam inovasi ini apakah pernah ada hambatannya atau apa ya seperti itu? Tentunya setiap inovasi memiliki hambatan ya Bu, tapi hambatan yang yang ada di kami ini tidak terlalu berarti, karena hambatan ini tentunya berupa waktu Bu. Kadang-kadang waktu membutuhkan dalam pengujiannya, karena kan setiap masakan ataupun bahan baku yang kita gunakan tentunya masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi kita perlu waktu dalam penelitian yang membutuhkan waktu, kemudian pengujian di laboratorium juga tidak bisa instan. Tergantung peralatan dan kondisi waktu yang ada di laboratorium tersebut, sehingga menghasilkan waktu yang tepat atau hasil yang akurat mengenai bahan-bahan yang kita ujikan tadi Ibu. Iya. Betul. Jadi bukan berarti pada saat mungkin para pengusaha atau UKM yang berada di Provinsi Sumatera Selatan ingin mengajukan untuk didampingi dari inkubator, bukan berarti langsung instan ya Bu ya. Jadi bukan langsung dikalengkan atau dijadikan pouch terus barangnya beredar, tidak seperti itu pemirsa di rumah. Jadi masih ada penelitian
tahap awalnya. Seperti itu Bu Betul. Santi ya. Jadi Bu, selain itu kan juga selain membutuhkan waktu dari tahapan penelitiannya sampai ke pengujian laboratoriumnya juga, jika ingin produknya ini legal tentunya Bu ya Iya, di pasaran, kita harus juga mengurus perizinannya, apakah itu termasuk perizinan dari PIRT ataupun MD. Jadi Iya. semuanya tentunya membutuhkan waktu. Iya. Baik Ibu Santi, dalam penelitian inovasi kemasan bumbu pindang tulang iga ini, siapa saja yang terlibat? Jadi tentunya dalam inovasi ini Ya. ada berbagai pihak ya Bu turut membantu, selain dari peneliti pangan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sendiri, ada dari BP POM mengenai perizinannya, kemudian dari pihak laboratorium juga, semuanya ikut bekerja sama dan termasuk dari tenannya sendiri Ibu. Bu Erni ya. Betul sekali, dari Pindang Haji Alim itu sendiri. Iya, baik pemirsa, apabila ingin membeli bumbu pindang instan bisa komen di YouTube kami di sini. Nanti akan kita sampaikan kepada ownernya bumbu pindang tulang instan tersebut. Ya Bu Santi, seperti itu ya. Iya, baik Bu Santi, satu lagi nih. Bagaimana harapan kedepannya terhadap pengembangan? Baik, untuk harapan kedepannya kita berharap nih tidak hanya bumbu dari bumbu pindang tulang ini saja yang bisa kita kemas secara praktis, mungkin pada masyarakat umum lain yang memiliki usaha-usaha tentunya di bidang kuliner bisa menghubungi kita jika ingin kita bantu dalam tahap pengembangannya menjadi bumbu instan yang siap pakai ya Bu ya, sehingga bisa dikenal ataupun dijual secara luas, secara nasional maupun internasional. Tentunya untuk harapan kedepannya ya Bu, dan tidak juga lupa kita ucapkan terima kasih nih Bu atas dukungan kepada kami di Balitbangda, dukungan dari Bapak Gubernur kita Bapak Herman Deru dan Ibu Kepala Badan yang terus mensupport baik materi dan non materialnya ini terhadap segala kegiatan dan penelitian pengembangan di bidang pangan ini. Iya, terima kasih Bu Santi, luar biasa inovasinya, sangat menginspirasi pemirsa di rumah, dan kami tetap menunggu lagi inovasi-inovasi berikutnya dari peneliti-peneliti Balitbangda khususnya. Baik Bu Santi, terima kasih telah hadir di podcast kami di One Day One Innovation. Baik pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sekarang serba praktis, maka saat ini telah tersedia bumbu pindang tulang instan yang telah beredar di pasaran. Pemirsa, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.